Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang toksisitas kadmium. Pengertian logam berat. Pencemaran logam berat sangat berbahaya bagi lingkungan. Banyak laporan memberikan fakta betapa berbahayanya pencemaran lingkungan terutama oleh logam berat pada kawasan perairan, baik akibat penggunaan untuk konsumsi sehari-hari maupun ketika mengonsumsi biota air tawar yang hidup di Jepang, yaitu timbulnya penyakit yang menyebabkan para nelayan dan keluarganya terkena keracunan kronis akibat logam berat CD dan mengakibat kematian manusia 100 orang. Menyebutkan pencemaran lingkungan terjadi karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, saat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, dan atau perubahannya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Pengertian logam dan sifat fisik kimianya. Air laut adalah suatu komponen yang berinteraksi dengan lingkungan daratan, di mana buangan limbah dari daratan akan bermuara ke laut. Limbah yang mengandung polutan tersebut akan masuk ke dalam ekosistem perairan, pantai, dan laut. Sebagian larut dalam air, sebagian tenggelam ke dasar dan terkonsentrasi ke sedimen, dan sebagian masuk ke dalam jaringan tubuh organisme laut. Perairan laut Indonesia selain dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan lokal maupun internasional, juga memiliki sumber daya laut yang sangat kaya, antara lain sumber daya perikanan, terumbu karang, mangrove, bahan tambang, dan daerah pesisir pantai dapat dimanfaatkan sebagai wisata yang menarik. Umumnya bahan bakar minyak mendapatkan zat tambahan tetraetil yang mengandung Pb untuk meningkatkan mutu, sehingga limbah dari kapal-kapal tersebut dapat menyebabkan kadar Pb di perairan tersebut menjadi tinggi. Logam berat Pb yang terkandung dalam bahan bakar sebagai anti pemecah minyak seperti Pb tetraetil dan tetrametil. Ini kemudian dilepaskan ke atmosfer melalui alat pembuangan asap, dan bagian ini kemudian terlarut dalam laut. Selain itu, aktivitas manusia yang terjadi di daratan seperti buangan limbah rumah tangga melalui sampah-sampah metabolik dan korosi pipa-pipa air yang mengandung logam-logam berat juga dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap masuknya logam-logam berat di perairan laut. Logam berat masih termasuk golongan logam dengan kriteria yang sama dengan logam-logam lain. Perbedaannya terletak pada pengaruh yang diakibatkan bila logam ini diberikan mengakibat keracunan pada makhluk hidup. Namun sebagian dari logam berat tersebut tetap dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil. Bila kebutuhan yang sangat sedikit itu tidak dipenuhi, maka dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup organisme. Faktor yang menyebabkan logam tersebut dikelompokkan ke dalam zat pencemar, yaitu logam berat tidak dapat terurai melalui biodegradasi seperti pencemar organik. Logam berat dapat terkumulasi dalam lingkungan, terutama sedimen sungai dan laut, karena dapat terikat dengan senyawa organik dan anorganik melalui proses adsorpsi dan pembentukan senyawa kompleks. Sumber logam berat. Salah satu sumber pencemaran logam berat di perairan di sekitarnya umumnya bahan bakar minyak mendapat zat tambahan tetraetil, zat aktif yang mengandung
timbal PB. Selain itu, aktivitas manusia yang terjadi di daratan seperti buangan limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah perkotaan dapat memberikan peluang masuknya logam-logam berat di perairan pesisir. Penurunan kualitas air diakibat oleh adanya zat pencemar baik berupa komponen-komponen organik maupun anorganik. Komponen-komponen anorganik diantaranya adalah logam berat yang berbahaya. Beberapa logam berat yang berbahaya dan sering mencemari lingkungan terutama adalah merkuri, timbal, arsen, tembaga, kadmium, kromium, dan nikel. Logam-logam berat tersebut diketahui dapat mengumpul di dalam tubuh organisme dan tetap tinggal dalam jangka waktu lama sebagai racun yang terakumulasi. Adanya logam berat di perairan sangat berbahaya, baik secara langsung terhadap kehidupan organisme ataupun terhadap kesehatan manusia. Transport logam berat. Perkembangan dunia industri Indonesia telah memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, terutama dalam peningkatan kualitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain dampak positif, perkembangan industri juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu diantaranya adalah pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi karena produksi industri tidak terlepas dari produk limbah yang pada akhirnya akan dibuang ke lingkungan. Pencemaran lingkungan yang paling banyak terjadi adalah pencemaran pada lingkungan perairan. Transport membran cair merupakan salah satu metode yang dapat dikembangkan untuk pemisahan logam berat dari limbah cair. Teknik ini bertujuan untuk menurunkan konsentrasi ion logam dalam limbah sebelum dibuang ke lingkungan, sehingga sifat toksik dari limbah berkurang. Proses transport membran cair memiliki kelebihan, yaitu dapat diterapkan walaupun konsentrasi ion logamnya rendah. Prosesnya berjalan secara bersinambungan dan menggunakan sedikit pelarut organik. Prinsip pemisahan metode ini, ion logam tertransport dan fase sumber ke fase target yang difasilitasi oleh pengembangan dalam membran. Logam berat bertransformasi di lingkungan atau perubahan spesies dari logam berat. Logam berat bertransformasi. Kadmium memiliki karakteristik berwarna putih keperakan seperti logam aluminium, tahan panas, tahan terhadap korosi. Kadmium digunakan untuk elektrolisis bahan pigmen untuk industri cat, enamen, dan plastik. Kadmium merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena elemen ini berisiko tinggi terhadap pembuluh darah. Kadmium berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu panjang dan dapat terakumulasi pada tubuh, khususnya hati dan ginjal. Farmakokinetika. Farmakokinetika adalah proses pergerakan obat untuk mencapai kerja obat. 4 proses yang termasuk dalamnya adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, biotransformasi, dan ekstraksi atau eliminasi. Absorpsi adalah pergerakan partikel-partikel obat dari saluran gastrointestinal ke dalam cairan tubuh melalui absorpsi pasif, absorpsi aktif, atau pinositosis. 2. Distribusi. Distribusi adalah proses di mana obat berada dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh. Distribusi obat dipengaruhi oleh aliran darah, afinitas, kekuatan penggabungan terhadap jaringan, dan efek pengikatan dengan protein. 3. Metabolisme atau biotransformasi. Hati merupakan tempat utama untuk metabolisme. Kebanyakan obat diinaktifkan oleh enzim-enzim hati dan kemudian diubah atau ditransformasi oleh enzim-enzim hati menjadi metabolit
inaktif atau zat yang larut dalam air untuk diekskresikan. 4. Ekskresi atau eliminasi. Rute atau utama dari eliminasi obat adalah melalui ginjal. Rute-rute lain meliputi empedu, fase, paru-paru, saliva, keringat, dan air susu ibu. Obat bebas yang tidak berikatan yang larut dalam air dan obat-obat yang tidak diubah difiltrasi oleh ginjal. Sekian dan terima kasih.